Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Lakonnya karena menggali daripada pemberdayaan masyarakat melalui YouTube. Kemarin saya buat seminar aksi perubahan saya dapat nilai paling tinggi. Terima kasih Nah. Ini satu anggotanya kan saya anggotanya. Nanti bisa bercerita. Nah, yang dari Degama sudah masuk belum? Belum ya? Nah, yang sudah ada di sini saya lihat dari Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan ada, Dinas Kesehatan ada, Disporapan ada, kemudian Pendidikan Kebudayaan ada, Bapeda ada, kemudian dari mana yang belum saya sebut ya? Dari Disnaker sudah sebut belum? BPMTSP belum datang? Kominfo mana Kominfo? Oh, Kominfo sudah hadir. Dan memang untuk riset di ekonomi kreatif arahnya ke finansial inclusion di dalam ekonomi kreatif itu sudah bergerak di tahun 2019 sampai hari ini. Jadi ini menjadi salah satu momentum juga bisa berkolaborasi dan kami sangat berterima kasih, kami diundang juga dan ini bisa membuat arah kita sama-sama selaras untuk mencapai tujuan bersama agar ekonomi kreatif di Kota Malang ini semakin berkembang dan berkembang. Perkenalkan kami satu tim dan saat ini sedang melakukan penelitian komparasi implementasi dari pasal 9 Undang-Undang Ekonomi Kreatif tahun 2017 di Kota Malang dan Kota Bandung. Sebagai pengantar ini saya bisa sampaikan begini, pasal 9 itu redaksinya mengatakan bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab atas ekosistem ekonomi kreatif yang ada di daerah. Hasil penelitian kami yang kami peroleh dari Kota Bandung. Di Kota Bandung itu ada program hukum peraturan daerah nomor 1 tahun 2021. Kalau kita lihat, kalau nomornya aja, nomornya 1. Berarti itu mungkin sudah dibicarakan tahun 2020 dan tahun 2021 diprioritaskan untuk menjadi sebuah produk hukum peraturan daerah, di mana kita lagi baca aja. Nah, di Kota Bandung ini undang-undang peraturan daerah nomor 1 tahun 2021 tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Bagian rujukan pembuatan peraturan itu terbukti dari konsideran yang dituliskan di peraturan wali kota ini. Di sini ada konsideran peraturan daerah Kota Bandung nomor 1 tahun 2021. Jadi dari perda ini muncullah tolak. Nah, kalau di Kota Malang ketika kita mengkomparasikan berangkat dari ide komunitas dari ide komunitas yang ingin melakukan aksi-aksi untuk melakukan kegiatan kreativitasnya yang berdampak kepada perekonomian, maka itu aksi itu harus dilegitimasi.
Jadi di Kota Malang belum ada perdaya. Menurut penelitian kami, penelitiannya mau pada belum selesai, baru 10%. Jadi nanti kalau di tengah jalan kami menggunakan perdaya, ya kami akan payung aturan yang bisa memperbolehkan, kira-kira itu memperbolehkan atau melegalkan apa saja langkah-langkah kreatif yang berdampak ekonomi yang dilakukan di Kota Malang. Itu juga bisa kami sebutkan bahwa ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan pasal 9 tadi. Pasal 9 di Undang-Undang 2019 tentang ekonomi kreatif. Nah, dari bentuk tanggung jawab itu salah satu wujud yang paling nyata saya kira Malang Creative Center ya. Di Malang Creative Center yang berdiri dan kemarin baru saja di launching sebagai wadah, sebagai wadah. Bagaimana komunitas seperti mahasiswa juga bisa memanfaatkan gedung tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Kota Malang dalam mengembangkan ekosistem awal atau tidak itu masih belum bisa terbaca dalam draft ini, belum bisa terbaca. Karena ketika kita berbicara mengenai awal ini nantinya dijadikan sebagai investasi ekonomi kreatif, maka redaksinya harus tertuang dalam awal ini. Karena ketika kita berbicara investasi, saya kira Bapak Ibu dari pelaku usaha, Ibu dosen ekonomi juga harus lebih tahu ya. Kalau investasi itu harapannya membawa dampak, feedback berupa profit. Kreativitas ini kan itu masuknya intellectual property, hasil dari pola pikir ya, dari pola pikir teman-teman komunitas ekonomi kreatif yang nantinya bisa menjadi investasi bagi teman-teman itu sendiri. Nah, dalam awal ketika itu disebutkan, maka nanti akan menjadi pijakan langkah selanjutnya dari aksi yang akan dilakukan di Kota Malang ini. Tidak hanya pemerintah dan komunitas dan seluruh entitas yang ada di Kota Malang ini, entitas ekonomi kreatif. Kita tahu bersama bahwa entitas ekonomi kreatif itu kalau bisa disebut minimal ada 5 ya. Yang pertama pemerintah, komunitas, terus ada akademisi, lalu ada keuangan media ya, lalu ada funding keuangan, kalau ada pelaku usaha alonan. Nah, dari entitas-entitas ini ketika kita memang merujuk kepada asbab usul rencana aksi investasi generasi ini, maka di dalam draft salinan awal ini kira-kira harus muncul yang menyatakan bahwa awal ini untuk misalkan investasi ekonomi. Menyampaikan hasil dari awal saya melakukan juga. Jadi setelah beberapa kali pertemuan kemarin dari beberapa bulan ini ya, 2 sampai 3 bulan ini mengerjakan awal ini, alhamdulillah kemarin sudah hampir sekitar 80-90% sudah tercapai dengan baik. Tinggal 10% nanti mungkin ada catatan minor dari rekan-rekan, terutama dari pihak OPD ya, karena memang di sini harapannya awal ini sudah dirujukan untuk pelaksanaan kegiatan, terutama yang nanti nyambung dengan apa yang sudah menjadi rencana perangkat daerah ya Pak Agung ya, RPD dari para perangkat OPD. Dan kemarin memang sebetulnya kita ingin menyambungkan gitu kan, biar apa yang sudah direncanakan oleh masing-masing OPD ini nyambung dengan apa yang ada di Propa ini. Jadi makanya kemarin sedikit yang agak lama memperhatikan dari Apple ya, Apple rencana aksi ya, akhirnya kami Apple per rencana aksi itu nanti nyambungnya ke dinas apa, kemudian masuk ke program apa. Jadi biar lebih konkret, lebih coba di breakdown berdasarkan tahunnya gitu kan. Memang karena kemarin nggak siapa waktu untuk bisa ketemu dengan masing-masing OPD, sehingga memang untuk saat ini belum masuk untuk yang rencana per tahunnya. Maksudnya di breakdown ini tahun berapa dan sebagainya. Tapi harapannya sebenarnya ini kalau menurut saya ini sudah cukup, tinggal nanti mungkin dikeluarkan dengan penekanan di dalam
diperlukan ini teman-teman peserta CS dan kawan-kawan lainnya. Saya cuma mau sedikit mengingatkan beberapa hal yang mau kita rencanakan, karena nanti akan ada hubungannya dengan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Ya, nah, sebenarnya begini kawan-kawan, kenapa saya tidak perlu intens untuk apa istilahnya bahasanya membeli rencana aksi dan lain-lain, karena saya tahu akan endingnya bagaimana. Konsepnya sangat berbeda, karena secara di lapangan akan sangat dinamis sekali. Makanya saya banyak menyiapkan hal-hal yang sifatnya lebih implementatif, walaupun secara paralel saya lihat ujian-ujian secara umum itu di rencana aksi itu sudah cukup lengkap ya. Untuk hal-hal yang sifatnya disampaikan Mas Bahya secara hukum dan lain-lain, ya mungkin karena beliau ini orang hukum, jadi kata dan bahasa itu menjadi makna yang berbeda. Kalau itu menjadi sangat penting gitu. Jadi secara perspektif mungkin sedikit berbeda. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, sebenarnya saya itu cuma menitipkan begini Mas, apa namanya, Mas Asika. Jadi prinsipnya itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari ini, dari semua apa yang ada di dalam rencana aksi itu kan sebenarnya lebih kepada turunan atau backbone. Ya, dari apa? Dari sebuah ekosistem yang akan kita jalankan. Kan harus seperti itu. Ya, kalau mau jujur, sebenarnya tinggal cek saja yang paling mudah. Kira-kira dalam ekosistem aircraft oleh dari R&D, SDM, ya pasti kalau R&D bicara tentang isu-isu tentang bagaimana riset dan penelitian dari perguruan tinggi itu didorong untuk ya kan. Nah, kalau SDM jelas, misalnya tentang bagaimana ada peningkatan skill, ada inkubasi, ada apa gitu kan, itu betul Mas, ada gitu. Terus masuk karya produk dan jasa, ya kan, isunya kepada peningkatan kualitas produk, terus kesiapan produk dalam fokus kepada market luar gitu kan, termasuk di poin yang pasar itu bisa tentang peningkatan ekspor. Ada sesuatu ya, tapi saya tuh kadang membacanya banyak itu kadang juga lebih lelah gitu ya. Itu biar teman-teman aja yang spesialis di sana. Saya cuma fokus kepada hal-hal yang sifatnya taktis ya kan. Kira-kira dari 4 poin ini sampai kepada di Google apakah sudah masuk atau belum. Itu poin pertama. Terus tadi ada isu masuk tentang pengembangan ekonomi kreatif itu apa saja. Basisnya cuma 4 ini aja: teknologi, inovasi, media, seni dan budaya. Jadi poin ini yang menjadi konsen basis pengembangan ekonomi kreatif tinggal dipikirkan aja. Kira-kira dari 4 elemen itu dalam pertumbuhannya masuk ke dalam rencana aksinya akan seperti apa, dan kan dalam mekanisme atau sistem siapa yang bertanggung jawab, siapa berbuat apa dan bagaimana, itu sebenarnya sudah cukup lengkap kalau berhubungan dengan OPB. Contoh ya, capacity building. Di sini ada disnaker, ada dispora, ada dinas sosial, pengembangan kemiskinan, dan dinas pendidikan. Kan gitu kan. Nah, contoh dinas pendidikan ada di sini. Ada. Untuk alat dan kesehatan dijadikan sebagai pusat edukasi maupun pendidikan. Berarti akan digilir yang mulai bulan depan harusnya kalau tidak lanjuti seluruh SMK yang ada di Jawa Timur sejumlah 500 sekian itu akan digilir setiap hari, akan ada di MCC. Ya kan, itu hal-hal yang sebenarnya menjadi penting. Dalam konteks ini saya rasa itu tinggal dicek saja mana capacity building, mana creative space, mana infrastruktur, mana dokumentasi maupun literasi kreatif inovasi bisa menambahkan, termasuk event pendukungnya yang berhubungan dengan festival, seminar dan lain-lain. Dalam semua itu secara umum itu tinggal dimasukkan saja, sudah diploting siapa berbuat apa dan bagaimana, termasuk ditambahkan targetnya ya. Nah, ini saya rasa mungkin saya meyakini bahwa teman-teman sudah detail, sudah baik, dan sudah cukup bagus. Kalau saya sendiri cuma fokus kepada 2 slide ini, ya, 2 slide ini bisa ini semua itu sudah terwadahi, terfasilitasi di dalam rencana
rencana aksi kita, insya Allah semuanya sudah akan tercover. Bahasanya kalau teman-teman itu ada cara menargetkan meraih kota kreatif dunia dan UNESCO. Nah, ke depan itu kita akan sangat sibuk sekali untuk menyiapkan UNESCO. Ini dosiernya, aplikasi formnya sudah saya unduh untuk 2023. Nanti bisa dibaca oleh kawan-kawan. Prinsipnya begini kawan-kawan. Saat kita masih membahas tentang ekonomi kreatif, sekarang challenge kita itu sudah naik level di level kota kreatif. Ya kan? Nah ini yang menjadi penting. Saat kita berbicara tentang kota kreatif dunia, ya kan? Ini pasti akan melakukan hal yang sifatnya ya, jadi pastinya akan membahas hal yang sifatnya akan lebih luas lagi, karena bicaranya bukan ekonomi kreatif lagi, tapi bicaranya adalah kota kreatif dunia. Ya kan? Nah, berarti hal-hal yang sifatnya SDGs, New Urban Agenda dan lain-lain itu sudah menjadi komitmen dari UNESCO. Mengenai peraturan tentang ini sebenarnya benar apa yang disampaikan oleh Bapak dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Memang selayaknya memang kita harus punya perdana itu memang. Tapi kemarin kan semangatnya kenapa kita untuk perwa? Kita itu kan semangatnya sudah berbeda dan memang harus segera dilaksanakan secara teknisnya, harus punya cantolan. Makanya kemarin sebelum ada perdana, nah itu perlu jadi catatan baik dari KEK maupun dari Kementerian, ini bisa jadi inisiasi dari Diskopindah dan juga Diskolapa tentang inisiasi perda segera digagas gitu. Perda ini semacam kalau perencanaannya semacam FPJPD-nya lah. Nah kalau awal ini teknisnya 5 tahun, nah semacam ya. Saya jadi teringat pada suatu saat podcast dengan ketua RWL dan saat itu ada ketua PAN Jawa Barat, Desi Ratnasari, di podcast saya pada saat waktu mau ketemu dengan Pak Wali. Kamu sebenarnya pelaku kreatif itu harus menginisiasi bahkan mendorong terjadinya ada perda kreatif, karena dari situ payung hukum terus kejelasan langkah kalian itu terjamin. Karena sering sekali banyak para pelaku kreatif atau katakanlah masyarakat punya cita-cita untuk kemudian dijadikan perda. Ya memang sama seperti ketika kita menawarkan Nabi Nuh menawarkan kepada umatnya gitu. Ayo kita menanam pohon, kemudian setelah kita tanam pohonnya, kemudian kita membangun bahtera, tapi di atas gunung. Ya kita akan jadi banyak pohon, bahkan istrinya Nabi Nuh nggak percaya gitu. Nganggep ya bojone gede naik gitu. Dan itu biasa, dan kita sudah mengalami itu. Semoga Mas Vicky terus semangat ya Mas ya. Sampai hilang maksudnya sikil situ loh. Jadi kalau saya menyebutnya yang kita lakukan itu satu adalah antisipasi masa depan, di mana kita tidak punya sumber daya manusia, infrastruktur kita cuma sumber daya manusia, dan itu pasti akan menjadi pusat pengangguran. Jadi semakin MCC itu nggak kelihatan bermanfaat, di dalamnya nggak ada isinya. Para generasi tua itu bernafsu terus bahwa MCC udah dari mall, tidak ada pasar belebeng partu. Karena cekak pikirannya orang-orang itu yang kita hadapi sekarang generasi kita sendiri. Kok dilawan ini sangat nong lama, nggak dilawan itu pikirannya cekak itu. Itu sebelum mulai dia itu bercerita, jangan melawan kalau perempuan yang di rumah itu sudah ngomong. Semakin kamu melawan atau menjawab, urusan. Nah aku mau juga kondisi dia ini mau, jadi kata lawan aku mau
disampaikan Mas Taufik itu ya real apa yang terjadi hari ini. Kembali ke fokus ke ini sebenarnya. Jadi apa yang kita rencanakan hari ini sebagai finalisasi rencana aksi yang memang kalau dari beberapa bulan yang lalu itu kan sebenarnya ini tipikal. Jadi saya bicaranya ke personal, artinya kita tidak bisa menunggu lalu dia tidak berbuat apa-apa, itu kan tidak mungkin. Maka apapun yang terjadi ketika hari ini yang kita lakukan itu katakanlah sudah mencapai titik sekian begitu, maka ini seharusnya sudah menjadi kewajiban kita untuk segera menyelesaikan, karena memang jelas kita tidak bisa menunggu. Artinya ada aturan, nggak ada aturan seperti yang disebutkan oleh Mas Vicky. Jadi kalau orang kreatif pasti jalan, pasti akan melaju ke depan. Ini yang perlu kita garis dari sudut pandang hukum. Tapi sifatnya hukum ini kan undang-undangnya sudah ada, yang belum ada kan perdanya. Sedangkan kedudukan peraturan wali kota atau peraturan kepala daerah di bawah sebenarnya fungsinya adalah sebagai pedoman pelaksanaan teknisnya perda. Tapi kembali lagi, kita ini kan di wilayah ekonomi kreatif. Di saat Kota Malang sudah mendahului, lebih inovatif dibandingkan kota-kota yang lain, dan ekosistem ekonomi kreatif itu sudah jalan, dan disiasati itu segera membuat perwal, dan perwal tadi yang di lampiran itu kan rencana aksinya ya, sedangkan yang di perwalnya yang di induknya itu kan yang sudah dibahas dari induknya rekod ya. Artinya rencana aksinya adalah sudah detail dan proses yang dibuat dengan Mas Albi dan kawan juga ya, dan kita dan artinya itu jadi representasi, menjadi fakta bahwa itu sudah sangat detail dibandingkan perda. Karena perda kan sifatnya kan hanya general aja. Rencana aksi kan nggak ada di dalam perda. Jadi saya perwakilan AACE dan bidang semua sekali. Jadi satu badan dua perwakilan. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, betul. Mungkin saya setuju banget bahwa kita harus menyegerakan. Kita tidak tahu arah politiknya kemana, gitu. Jadi harus segera. Tapi yang jelas ini rencana aksi sudah jalan di bawahnya, harus tetap kita awal sedemikian rupa itu, apalagi yang disampaikan dengan Mas juga ini mungkin pembicaraan lawan kita yang nanti ya tentang segala sesuatu itu juga berhubungan dengan ekonomi kreatif harus berdasarkan dari riset dan development RRD, dan itu salah satu luarannya ada di Pakripta begitu, dan ini salah satunya juga kerjaan kita di AAC ini nyata gitu ya. Cuma memang sedikit curhat sedikit gitu, AAC itu kerelaan dari anggota di akademisi itu masih gerakannya masih, jadi semuanya itu tidak dalam satu koridor. Beberapa orang bergerak di ekonomi kreatif tapi tidak dalam arah yang bersama. Kita mulai ada tanda-tanda menunjukkan hasil respon dari berbagai pihak untuk saling menguatkan dalam ekonomi kreatif. Hari ini ada penyampaian dari Ruby terkait dengan penguatan dari sisi juga riset terkait yang menguatkan ekonomi kreatif.